Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Pikan Channel TV. Baiklah, di video kali ini saya ingin membagikan video tanya jawab antara Anies Baswedan dengan seorang mahasiswi di acara Desak Anies ya. Dimana ada pertanyaan menarik dari si mahasiswi, yaitu pertanyaan yang mungkin rekan semua udah hafal ya, udah familiar ya, begitupun saya, yaitu pertanyaan kenapa Pak Anies mencalonkan diri di saat Pak Prabowo juga mencalonkan diri di Pilpres yang sama ya. Terus kata dia, bukankah dulu Pak Anies sempat berjanji tidak akan mencalonkan diri apabila Pak Prabowo mencalonkan diri. Nah, dia membawa video dialog yang berusia 5 tahun yang lalu antara Anies Baswedan dan Najwa Shihab. Nah, kemudian di sini Anies menjawabnya, dan menurut saya ini jawaban yang memang brilian, yang bagus ya, dan saya pun juga tahu bahwa Pak Anies itu tidak pernah mengkhianati Pak Prabowo, dan saya sudah nonton video dialog antara Anies dan Najwa Shihab yang dimaksud oleh si mahasiswi ini. Dan mari bersama kita saksikan jawaban Anies Baswedan terhadap si mahasiswi. Mari. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif. Kita dengarkan jawaban Pak Anies. Jawaban dari Bang Anies, kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Kemudian yang terakhir dari Dina tadi. Dina ya namanya ya? Iya. Jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Enggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018 saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta, dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019.
Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Gitu. Lalu ya, betul Pak Anies ya. Setelah Pak Anies habis masa baktinya di 2017-2022 untuk memimpin DKI Jakarta, maka memang Pak Anies itu adalah manusia bebas yang dia bisa melakukan kegiatan apapun, bahkan juga bisa kembali berpolitik dan mencalonkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia ya, yang ke-8 ya. Dan saya juga sudah menonton videonya dialog antara Mas Anies atau Pak Anies Baswedan dengan Mbak Najwa Shihab yang 5 tahun yang lalu. Itu jawaban Pak Anies bersama Najwa Shihab itu sama seperti jawaban beliau sekarang gitu. Di Najwa Shihab dia juga diminta untuk menjadi capres, dan bahkan Pak Prabowo memintanya menjadi cawapres, namun dia menolak. Dia ingin komitmen memimpin Jakarta, dan dia tidak ingin mengkhianati orang-orang yang sudah berjuang untuk dia sebagai gubernur Jakarta. Dia tidak mau mengkhianati ya. Ini merupakan seorang pemimpin yang menurut saya yang kata-katanya bisa dipegang ya. Ketika dia sudah janji akan memimpin Jakarta, maka apapun yang terjadi dia akan tepati janjinya itu ya. Jadi tidak mentang-mentang wah ada yang nawarin lebih enak, lebih tinggi jabatannya, terus mengkhianati rakyatnya ya. Ya kan ada, kita kan juga memiliki pengalaman, khususnya warga Jakarta yang memiliki pengalaman pemimpinnya janji-janji tidak akan nyapres, ternyata malah nyapres ya kan. Padahal rakyat Jakarta jutaan yang memilih dia, namun ternyata ditinggal begitu saja untuk nyapres ya. Dan Pak Anies Baswedan bukan seperti itu orangnya. Pak Anies Baswedan meskipun banyak tawaran yang menggiurkan untuk dirinya menjadi capres dan cawapres, tapi tetap dia berjanji kepada rakyat Jakarta untuk menyelesaikan masa baktinya, yaitu 5 tahun ke depan, tahun 2017 sampai 2012. Sorry, maksudnya sampai 2022. Nah, kalau dibilang kan narasinya ini kan Pak Anies kata mengkhianati ya. Kalau disebut mengkhianati dan meninggalkan, maka sebenarnya Pak Prabowo yang meninggalkan pendukung yang jumlahnya puluhan juta ya, ketika dia menyeberang dan menjadi Menhan Pak Jokowi ya. Dan itu pun saya salah satunya. Saya dari 2014 hingga 2019 adalah pemilih dan bahkan pendukung Pak Prabowo. Bahkan saya cukup militan karena saya sering beradu argumen dengan para pendukung Jokowi pada saat itu di Facebook. Bahkan saya sempat menyempatkan diri menulis di Kompasiana ya, untuk mempromosikan Prabowo dan membantah semua tuduhan-tuduhan yang waktu itu banyak disebarkan oleh pendukung Pak Jokowi ya. Nah pada saat itu saya adalah pendukung Pak Prabowo, namun saya ditinggalkan begitu saja ketika Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk menjadi Menhan ya. Beda dengan Pak Anies. Pak Anies tidak pernah meninggalkan pendukungnya apapun alasannya, meskipun ada jabatan yang mungkin lebih empuk, dia tetap komitmennya dia pegang untuk terus memimpin DKI Jakarta. Ini adalah pemimpin yang bisa disebut memegang janjinya ya, bukan pemimpin yang karena wah asetnya mandek ya, butuh kredit, maka dia memilih untuk menyeberang. Nah itu kalau sudah seperti itu, maka apakah pantas menjadi pemimpin kita ya? Itu dipikir baik-baik ya. Dan sebagai penutup saya akan menampilkan video dari seorang mantan pendukung Prabowo yang selama 2019 begitu militan, namun ternyata ditinggalkan. Nah rupanya dia ini satu nasib sama saya. Kita saksikan bersama. Dan kami bantu pembiayaannya, pamit pun tidak sama sekali. Sama aja, kalau juga nggak izin pamit,
sama kami pendukungnya di 2014 sampai 2019. Nih rumah saya nih di 2019 dijadikan posko pemenangan Prabowo Sandi. Banner buat sendiri, biaya sendiri. Kaos juga sama. Maka kami membelikan kaos beberapa orang demi untuk Pak Prabowo Subianto. Jangan baperan kalau untuk negara dan bangsa. Hanya nggak dipamitin aja jadi masalah. Kayak kami aja dari kecil. Kalau kami dari kecil wajar. Kan kalian katanya senior-senior politisi Indonesia. Kok baperan? Ingat, ada mama dulu yang nyumbang sampai karungan uang recehan untuk Pak Prabowo. Cuman karena ingin berkuasa. Dari 2019 masuk di kabinet Jokowi. 2024 ingin juga fotonya dipajang di Pilpres nanti. Masyarakat udah bosen karena sudah mau yang keempat kali foto beliau ada di kertas Pilpres nanti. Jangan bosan untuk politisi senior Indonesia. Baiklah, itu dia ya, benar, jangan baper. Ngapain baper, ya kan? Ketika Anda memutuskan untuk mendukung Pak Anies Baswedan di 2017 2022 sebagai Gubernur Jakarta, itu kenapa Anda ungkit-ungkit lagi gitu ya? Berarti Anda berjuang itu tidak ikhlas untuk bangsa ya, hanya karena tidak dipamitin oleh Pak Anies Baswedan. Nah, sedangkan Pak Prabowo apakah pernah pamit kepada kami orang-orang yang mendukungnya habis-habisan? Ya mungkin saya tidak sehabis-habisan yang lain ya, ataupun seperti Bapak ini, namun berapa juta orang yang kecewa, dikecewakan, ditinggal begitu saja oleh Pak Prabowo ya. Ketika Habib Rizik pulang pun dari Mekah itu, apakah Pak Prabowo mendatanginya dia, menyambut? Tidak. Nah sekarang kalau mau baper-baperan, kami mestinya yang lebih baper, bukannya Pak Prabowo ya. Karena Pak Prabowo itu enak ya duduk sebagai Menteri Pertahanan ya. Nah kalau kami ini udah mendukungnya, tenaga, biaya, usaha ya. Tapi apa yang didapat ya sudah ditinggalkan begitu aja. Jadi tapi kami tidak masalah karena pada saat itu kami melakukannya demi bangsa, negara. Kami ikhlas. Walaupun tidak dipamitin tidak apa-apa. Nah kenapa kok Pak Prabowo nggak ikhlas ngungkit-ngungkit? Padahal Pak Prabowo juga pasti menuai manfaat dengan terpilihnya Anies ya. Dan juga yang mendukung juga Pak PKS dan sebagainya, ya kan? Oke, terima kasih. Dan itulah jawabannya Pak Anies. Kenapa dia mencalonkan diri dan bersaing dengan Pak Prabowo? Dan karena dia sudah bebas, sudah menunaikan masa baktinya 2017 hingga 2022. Jadi nggak ada masalah dong kalau mau mencalonkan dirinya sebagai presiden, ya kan? Jadi kenapa lo baper gitu? Sorry ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.